semacam pendapat orang untuk memajukan pariwisata, katanya ada dua, Bang. Judi sama cewek katanya, Bang. Iya, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel YouTube Tale Trias Info. Di channel ini segala isu apalagi menjadi perhatian publik akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Terkait tema pariwisata, tentu saya menghadirkan narasumber yang sangat kompeten. Beliau adalah Bapak Pariwisata Nasional, mantan Wakil Menteri Pariwisata, Sekjen Menteri Kementerian Pariwisata, Bapak Sabta Nirwanda. Kawan-kawan. Baik. Alhamdulillah. Beliau ini bukan sebenarnya narasumber baru, tetapi sudah lama. Artinya barang lama, karena diperbaharui. Ya. Dulu sekarang ini beliau pasca tugas di Menteri Pariwisata, beliau sekarang aktif tetap menyatu dengan dunia pariwisata. Ya. Dan beliau sekarang itu di berbagai media dapat kita baca ataupun ikuti, menakodai ataupun ikut membidani kelahiran Indonesia Halal Lifestyle Center. Nah, Bang, dengar kata halal di tengah isu radikal ini, orang lihat sempat kontroversi halal. Jadi orang semacam ada apa ini? Apakah ini radikal seperti ini gitu kan? Itu bisa menjelaskan nggak Bang yang masuk Indonesia halal? Oh iya, gampang. Memang dari dulu orang bilang katanya gini, apalagi di pegawai negeri, asalkan jangan cari yang halal, cari yang haram aja susah. Ya, betul. Kan gitu. Iya, Itu kan jargonnya kayak gitu. Yang kedua, kalau ada bawal ngapain sih cari tiram? Kalau ada yang halal ngapain cari yang haram? Itu lebih bagus kan? Ya, betul. Nah, Idealnya gitu. idealnya begitu. Mengapa? Kalau yang lain itu lebih gampang diterima. Umpamanya orang nggak pernah ribut makanan halal. Kosmetik halal enggak, Ya. farmasi halal. Kenapa? Itu lebih concern ke pribadi. Ya. Nah, begitu bicara halal tourism, wah mulai ada gelombang-gelombang yang salah persepsi. Sebetulnya apa sih halal tourism? Sederhana aja baca. Seakan-akan bir nggak boleh ada di situ lagi. Semuanya macam-macam. Padahal halal tourism itu seperti juga kita lihat aja gini, wisata bahari. Itu apa? Wisata yang terkait dengan laut, bahari. Gak mungkin kalau orang wisata bahari itu ke gunung. Yes. Gak mungkin yang wisata bahari itu banyak-banyak di mall. Tapi kalau wisata baharinya ke mall. Ya. Wisata kesehatan, pasti urusannya apa? Kesehatan. Iya. Ya. Nah, apalagi wisata budaya, pasti urusannya sama budaya. Nah sekarang wisata halal, apa urusannya? Adalah orang-orang yang membutuhkan kehalalan. Siapa yang butuh halal? Pelancong muslim. Ya. Apa yang esensi dari halal yang dibutuhkan? Cuma 2 atau 3. 1, dia butuh makan halal. Ya, betul. Kan nggak bisa ditolak dia makan halal. Betul. Itu kan pilihan. Kalau umpamanya ada orang muda, saya mau makan rumput-rumputan, sayuran, vegetarian kan boleh. Nah, mungkin dengan alasan toleransi saya harus menanggalkan itu kan? Nah, mungkin. Itu kan bagian dari belief, bagian dari kepercayaan, bagian dari agama. Yes. Satu. Kedua dia butuh apa? Apa sholat? Iya. Sholat. Sholat. Paling tempat wudhu. Iya. Kalau mau ditambahin lagi ya, kalau sekarang nggak perlu lagi. Kalau dulu adalah sajadah kiblat direction disediain di hotel restoran. Itu aja. Itu apa sih sebetulnya kalau dibungkus? Itu yang namanya pelayanan tambahan atau bahasa kerennya extended services buat pelancong muslim. Nah, kalau yang selebihnya apa? Optional, pilihan. Umpamanya kalau dia mau ke pantai, ada orang berjemur, dia bisa jalan, dia bisa pergi ke tempat lain. Nah, kalau dia lihat ada minumannya, nggak usah diminum, kan pilihan minum. Ini ada orange juice, ada bir, ada segala macam, dia pilihan orange juice. Kalau nggak air putih, kopi, masih banyak pilihan minuman. Berarti selama ini jargon-jargon ini nggak disertai mungkin argumentasi penjelasan? Tidak disertai, dan juga ada kurang literasi di situ. Yang berikutnya, memang ada orang spesialis untuk membuat keruk. Sederhana aja. Jadi yang ketiga atau yang kedua, bahwa wisata halal itu
itu bukan menghalalkan destinasinya. Bahkan ini Pak Maruf Amin membenarkan yang statement ini. Apa sih? Kalau kita ke Toba kan nggak mungkin Danau Tobanya itu dihalal. Gimana caranya Danau Toba dihalalkan? Iya. Saya bahkan waktu ceramah di Medan saya tanya, Bu, boleh nggak kalau di Danau Toba itu ada restoran halal? Yang punya si Ucok. Boleh saja, kan ada persoalan itu. Kan kita tidak pernah masalah ownership di Bali. Boleh nggak di Bali itu kalau ada restoran halal dimiliki oleh IGD di tanah? Boleh aja. Ini kan tidak ada masalah. Sebenarnya prosesnya halal dan untuk tahu prosesnya halal sebenarnya. Pak Panjaitan nggak apa-apa non Muslim tapi bikin restoran yang halal ya. Oh itu kecil, sorry. Itu kecil. Kecil apa coba-cobanya? Yang punya Indonesia. Oh iya, non Muslim. Ini makan orang Muslim juga. Bukannya non Muslim, ekspor bagaimana? Ya kan, Indomie itu Indofood. Sekarang Indomie jual halal tuh ya Indomie aja, kecap. Ya, dia jual apa lagi? Sambal, habis itu sambal apalah ya juga halal. Nah itu karena kebutuhan, karena itu adalah kebutuhan si Muslim. Basic need yang bisa ditawar-tawar. Nah kalau makan 3 kali, kalau sholat 5 kali, kan beda yang lain. Sekarang nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Cek di mall besar-besar di Jakarta, mau apa aja disebut mall, itu pasti ada 1,5 seperempat lantai atau apa ada tempat musola. Udah rata-rata ambil. Dan musolanya keren-keren, bersih-bersih dan keren-keren, wangi dan seterusnya. Nah ini apa? Pelayanan kan. Tapi pelayanan ini juga menguntungkan bagi si produsen, bagi si pemilik atau owner atau manajemen. Kenapa? Yang umpamanya saya sekarang asal daripada dia pulang, ngapain? Tinggal di situ. Jangan lagi dia. Ya paling nggak minum, paling nggak dia menuin orang. Artinya menuin orang itu jadi crowdnya banyak. Begitu, nanggu maghrib dia sholat lagi. Kalau Isya bisa di rumah harus panjang. Ya, jadi kalau bahasa kerennya, the more they stay, the more they spend. Kemungkinan spend ada, nggak tinggal, paling nggak ada makan malah. Jadi apa yang menjadi persoalan dengan kata-kata itu? Hanya istilah itu yang dikait-kaitkan akan terjadi transformasi. Kalau kita ke Komodo nanti ada halal tourism, Komodonya dipasang hijab. Enggak lah, nggak ada. Saya tanya aja kalau kita ke Komodo di Labuan Bajonya orang sholat dulu terus makan halal boleh nggak? Boleh. Sekarang di sini aja, cek aja restoran The Cost yang harganya kaki 5, servisnya bintang 5. Itu juga milik orang non-Muslim. Servisnya oke, dia ada musola yang di VIP di Tanah Abang. Oke, ini dalam luar negeri kita contoh. Bangkok, ya, Bangkok itu agamanya Buddha kebanyakan. Tapi dia paling banyak services di bidang halal, restoran banyak halal. Kedua, dia juga banyak hotel halal, bahkan ada yang bintang 5. Pilihan, kan gak semua orang mau yang tanda kutip aneh-aneh. Emang potensi pasar misalkan Muslim ini ratusan juta apa berapa? Ya besar, 160 juta tahun sebelum pandemi. 160 juta ya? Iya, dan juga banyak yang high spender atau high spending yang keluar banyak di daerah-daerah tertentu dan negara-negara tertentu dia lebih dari $3.000 rata-rata. Rata-rata iya pasar. Nah sekarang kita mau melepas pasar ini, ya. Di Indonesia apa nggak pasar? 220 juta muslimnya yang pergi ke NTB, ke Bali, ke Jakarta kan muslim mayoritas. Jadi kalau mereka dikasih pelayanan apa nggak sebenarnya? Contohnya dulu, apa sih susahnya ngasih sejadah? Aku juga di Kuala Lumpur di Hotel Mandarin, apa namanya, prayer mat sejadah, kasih direction. Tanda kiblat si populasi kita jadinya bang. Terus restorannya halal. Saya tanya kenapa restoran Mandarin halal? Simpel, alasan ekonomis, alasan bisnis. Ya apa? Kalau saya pasang ini tidak halal, orang Muslim nggak masuk atau nggak mau makan. Begitu saya pasang ini restoran totally halal, orang Muslim happy, non Muslim juga nggak masalah. Kan choice banyak. Jadi dia 2 in 1. Sudah itu juga kalau disebut tadi extended service pelayanan, tapi di balik itu juga dengan 2 in 1. Jadi extended atau tambahan pendapatan, profit.
Tapi dari mana? Nah, makanya sekarang itu banyak sekarang produk semua labeling halal karena sudah jadi brand, sudah jadi kebutuhan global. Nah, cuma di sektor makanan, minuman, kosmetik, farmasi. Di tourism masih ada orang menganggap itu nanti anti kebebasan. Enggak. Itu kalau yang bagian bebas silakan aja makan di Eropa. Di Eropa itu juga pilihan. Pilihannya lebih sadis lagi di Eropa. Ada namanya Yunani lah. Ada yang wisata konvensional, biasa-biasa kayak kita. Tapi juga ada wisata nudis. Nggak semua negara membolehkan nudis. Tapi ini kasih aja seperti kalau lo nudis ke pulau sana. Mau jadi zaman batu, silakan sana. Nah, saya sedikit menggoda abang itu. Iya. Ada semacam pendapat orang untuk memajukan pariwisata katanya ada dua bang. Judi sama cewek katanya bang. Iya ini dulu. Dulu. Nggak ada. Itu apa walaupun alamnya nggak indah banget, tapi kalau ada judi sama cewek di situ katanya ini. Itu sedikit persentasenya. Itu dapat. Iya. Sekarang kita survei di 3-4 tempat. Pendapatan dari judi itu cuma 18-20%. Di Marina Bay Sands itu yang banyak bukan judi. Karena apa? Judi itu jarang judi yang gede-gedean. Kebanyakan yang judi itu profesional dalam arti ya cuman hiburan, canda yang benar-benar menghabiskan duit itu jarang. Dikit jumlahnya. Jadi artinya pendapatannya sedikit, ya kan? Dari hotel, restoran lebih banyak. Itu waktu termasuk juga di Vegas dan seterusnya. Bisa dilihat, bahkan yang banyak orang nonton pertunjukan seni ya. Gitu. Prostitusi atau yang kaitannya itu makin sepi. Coba dulu di Bangkok itu isinya itu, sekarang nggak begitu banyak orang. Mengapa? Tantangan penyakit. Sudah itu juga banyak yang datang ke keluarga family, gimana kita mau? Iya lah, bawahnya. Bukan aja anak. Nah, kalau yang single sementara itu kan juga nggak banyak. Nah, sudah itu juga siklus hidupnya juga sekarang itu sudah orang nggak terlalu melihat itu sebagai sesuatu yang lebih serius. Mengapa? Nah, kayak susah bisa lihat di YouTube, bisa lihat di mana-mana. Nggak bayar pula kalau cuma melihat. Oke, ke tahap berikutnya Pak. Yes. Ini kan pandemi ini membuat sektor pariwisata dulu langka. Mudah-mudahan orang memperkirakan Omikron ini nggak terlalu lama. Kesiapan kita pasca pandemi ini, seberapa hebat sektor pariwisata bisa pemulihan ekonomi nasional? Karena saya berpijak pada MotoGP Mandalika ini, Bang. Baru ada event internasional, hotel-hotel sudah penuh semua, sudah habis semua, gitu kan? Apa pemikiran Abang soal itu? Pertama, pariwisata itu adalah basicnya kan pelancongan alias traveling alias jalan-jalan. Nah, jalan-jalan itu atau berpelancongan atau traveling itu kan sudah menjadi tidak hanya basic, tapi menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Kalau basicnya itu biasanya seadanya, tapi kalau lifestyle itu sudah ada pilihan, sudah agak arahnya udah lebih ke nilai tambah yang dicari juga, yang itu. Nah, oleh karena itu tidak bisa stop berwisata. Tentu kebutuhan dan itu lifestyle. Ya bahkan itu juga bagian dari kesehatan. Untuk orang sehat, supaya gembira, rejuvenate dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ya tantangannya adalah pariwisata itu karena dibutuhkan dia juga harus aman. Nah, kalau dulu aman itu gangguan dari manusia alias keamanan. Yeah. Ada bom, ada teroris, ada segala macam. Itu lebih gampang dideteksi. Pakai macam-macam. Sampai sekarang kita masih ada yang pakai metal detector untuk mencegah ada orang membawa produk dan seterusnya. Juga kalau bawa babi kelihatan di punggung kan dan seterusnya. Tapi kali ini kita dicoba atau diperingatkan dengan corona virus yang nggak kelihatan, yang susah dideteksi sampai sekarang juga berubah-ubah variannya. Dan ini miliknya dunia. Dari mulai negara super kuat maju tewas juga dari mana? Amerika kena, Eropa bawa keluar juga. Apalagi Asia, Jepang kena. Jepang itu kurang bersih berapa? Pakai masker sekarang.
Jadi tambah lagi Indonesia juga boleh bukan. Nah, berikutnya adalah manusia. Si virus ini nggak tahu si Bejo sama Donald Trump sama Boris Xi Jinping. Xi Jinping kena juga. Yang lain-lain kena. Artinya pemimpin juga kena. Artis juga kena. Dia virus ini nggak pandang bulu dia. Nah itu. Kalau bapaknya gini, aku Perdana Menteri Prancis atau Presiden Prancis Macron kena dia. Nggak bakal kena. Pertama, aku makannya number one. Penjagaan ketat, jaga jarak. Artinya memang susah untuk di. Nah, sektor apa yang terpuruk? Pariwisata. Mengapa? Simpel, karena nggak bisa jalan-jalan. Nah, apa nggak bisa jalan-jalan? Karena semua orang menutup perbatasan dan menutup pintunya. Jadi nggak bisa terbuka. Dan tidak hanya menutup, ya. Orang menutup, dia nutup, kita nutup juga. Karena kita takut ada interaksi itu. Berikutnya juga kita menutup diri kita sendiri. Contohnya ada PPKM, ada segala macam, kan kita nutup juga. Non lagi. Ya, lockdown segala macam kita menutup untuk supaya tidak jalan. Karena apa? Karena ada resiko kalau jalan ada interaksi. Nah itu akan menularkan virus ini. Ini bahaya. Gimana? Nah, itu yang dilindungi ya bang. Nah, sebentar. Disitulah berbahayanya. Nah, bahayanya kita tinggal pilihan. Mau jalan-jalan, tapi kita juga kena virus. Tapi berikutnya adalah apa? Ya kan? Biaya kita berat. Jadi berpikir orang untuk jalan-jalan, tapi pulang-pulang dia babak belur. Pulang-pulang dia nggak sehat. Bahkan itu bukan dia tidak sehat. Kematian, apalagi. Nah itu kan itu sudah terbukti kan. Ya, waktu bulan apa itu kan begitu naik banyak sekali tiap 10 menit ke rumah sakit, ke kuburan. Bayangkan. Nah ini yang membuat seluruh negara, seluruh pemerintah membuat hati-hati mencari antara lain vaksin, antara lain prokes, CHSE dan seterusnya. Nah ini mau nggak mau apa yang terjadi impactnya? Ya orang mulai pergi. Siapa yang mau beresiko? Udah jauh-jauh dari Eropa sampai sini sakit, atau dari Eropa di sini dikarantin dan seterusnya itu kan. Nah itu. Nah itu ini. Nah jangan lupa mengapa pariwisata itu terpuruk? Karena pariwisata itu tidak bisa hidup sendiri. Dia disupport oleh multi, bahkan kalau diurut-urut bisa lebih dari 100 subsektor yang berpengaruh terhadap pariwisata. Harus baliknya nih dalam nah ini contohnya. Umpamanya sektor hotel. Itu ada 2 hotelnya. Restoran. Kalau sudah bicara restoran makanan, supply-nya banyak. Oh iya, mahal yang pedagang sayur semua, telur semua bawa dulu ya, Mas. Bawa tempe, sistemik ya, Bang? Yes. Nah kalau umpamanya juga souvenir, apalagi itu udah ada kalau di dalam namanya input output mana-mana ya. Yes. Dia tahu lah, saya udah pernah hitung. Soto itu ada 33 item. Soto ya Bang ya? Soto rawon lah memang. Iya, soto ayam ada 33. Ya ada cabai, ada sambal, ada toge dan seterusnya, ada kerupuknya, ada itu minumnya. Kebayang nggak kalau umpamanya 2 orang nggak datang, berarti ada berapa item yang terbuang? Kalau kita kemarin 17 juta, sekarang yang datang cuma 3 juta, dampaknya besar banget. Nah, sudah itu tambah lagi tambahannya adalah sektor transportasi, sektor keamanan, sektor apalagi namanya spa, sektor hiburan, semua terdampak. Maka terpuruk pariwisata karena dia mengampung semua sektor itu. Dalam prediksi Abang harus baliknya nanti pas ke pandemi. Jadi inilah yang menjadi concern kita dan termasuk di mana-mana yang Bali dari segitu banyak kurang dari 10%. Nah kalau sebulan 2 bulan oke. Dan 2 tahun. Oleh karena itulah pemerintah juga untuk menjaga itu dia memberikan stimulasi tambahan ini supaya dia survive. Oke? Nah sekarang gimana ini semua? Ya tergantung dari si COVID. Kapan dia akan berlalu atau berubah kalau bahasa kerennya dari pandemi menjadi endemi? Ini kapan? Supaya kita seperti juga suntik biasa seperti flu dan seterusnya. Nah ini yang masih persoalan dunia. Nah, belum kita baru turun
Omicron masuk, cepat lagi pertumbuhan. Makanya kan kita harus hati, apalagi yang kita suka interaksi dengan ini. Nah ini kan belum selesai. Buktinya negara besar seperti Prancis ini kemarin jalan ke Indonesia, seperti Denmark, Inggris, nggak boleh ke situ. Dia juga pasti bilang itu, lu jangan ke tempat saya juga. Akhirnya kan tidak terjadi traveling, walaupun sebenarnya travel bubble misalnya. Nah, sekarang mulai step berikutnya di 2022 ini, salah satu yang bisa menghidupkan itu adalah juga dengan limited edition. Ya, limited edition itu dia bisa average. Ya, jumlah kunjungannya semua banyak, bisa diatur kunjungannya dengan physical distancing, penyelenggaraan terjalan. Apa itu yang disebut MICE, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Nah, meeting, insentif, ini adalah bisa event. Nah, event itu dua biasanya, olahraga sama budaya. Nah, itu salah satu akses pintu masuk kita untuk menggerakkan kembali. Convention, yes, dengan G20. Kalau ini COVID-nya berlalu atau menjadi pandemi, bisa terdeteksi, bisa apa? Dengan G20 itu kan yang datang 20 kepala negara, tapi kan di balik itu banyak, ada menterinya, ada segala macam, itu bisa ribuan. Nah ribuan ini kan dua, satu ekonomi terputar, confidence dunia terhadap Indonesia, yang itu yang disebut dengan tepat kau nama Jerman, itu adalah news value, nilai berita. Kenapa sekarang apalagi dengan media sosial, dengan Instagram, dengan medsos lah, itu kan follower. Kalau seorang ambil aja Erdogan datang, ini kan, wah Indonesia saja sudah nggak on right track, kita bisa datang. Kondusif. Itu masih Oktober November. Sekarang Mandalika, ya kan? Itu kan event juga sport dengan MotoGP. Nah ini kan memberikan juga dampak, kita mencapai sirkuit dan kenapa? Karena MotoGP itu salah satu sport yang mediatik, yang membuat terutama milenial exciting untuk melihat itu. Nah ini kan seorang MotoGP main, itu followernya juga banyak. Karena itu, nah ini akan menjadi starting, menjadi motivasi untuk membangunkan pariwisata Indonesia bangkit, recover together, and gitu, recover strong, kan gitu. Itu. Berarti dengan holding BUMN injury ini abang singkat. Nah ini satu dulu, jadi event. Jadi makanya saya tahu Pak Jokowi itu ya orang yang sangat concern terhadap event. Dan mulai saya tahu sewaktu di pariwisata, mulai dia bikin Solo banyak sekali acara-acara event di Solo, termasuk batik, festival dan seterusnya. Dan termasuk yang kedua yang sama aku bikin yang disebut Jakarta Marathon. Co-foundernya sama aku jadi berdua waktu dia gubernur DKI. Dalam setengah jam dia putuskan Jakarta Marathon jalan. Dan waktu itu ingat banget aku dikasih duit 10M sama dia. Aku wakil menteri dia gubernur gitu. Nah, Sabta Jakarta Marathon go. Dia tanya, Tiko punya duit berapa? Aku bilang duit kita sedikit, kita kasih 10M jalan. Itu pertama kali Jakarta Marathon. Dia kalau disebut, kalau dulu ada dua orang founder, dia co-founder. Sayangnya setelah itu dia nggak pernah datang lagi setelah jadi presiden di situ. Nah itu, dia memang man of event, dia senang banget event. Dia berikutnya kita lihat Asian Games, dia juga kemarin di Papua, coba bayangin. Sekarang MotoGP, tambah lagi nanti G20. Ya, karena dia paham banget bahwa itu event itu adalah yang tadi punya nilai sangat strategis untuk membangkitkan pariwisata. Kenapa? Kalau orang ikut event bisa berwisata, bahkan spendingnya juga besar. Nah ini belum nilai berita dan seterusnya, belum lagi kesiapan services dan seterusnya. Itu. Makanya kan sekarang event-event sport olahraga itu sangat mediatik. Australian Open, ditambah rame kan yang persoalan Djokovic dideportasi kan itu ya berita. Jangan makin belum lagi yang disebut dengan media sosial dan TV dan seterusnya. Nah makanya MotoGP ini akan menjadi revival pariwisata Indonesia salah satunya. Nanti dicambung lagi dengan G20. Bahkan kita sebagai ITF Indonesia Tourism Forum
mau buat disebut dengan Global Tourism Forum di bulan Oktober. Tapi pemulihan ekonomi pariwisata ini sangat menjanjikan. Ya, karena sektor pariwisata itu sektor yang paling mudah menghasilkan. Kalau contoh trade, kau harus bawa barang. Kau harus deal dulu sama siapa penjualan. Kalau pariwisata enggak, begitu kau senang, ada iklan sementara Mandalika atau yang lain. Yang di Eropa sana, kita foto ke sana. Itu nggak pesen tiket, aja booking, hotel booking, datang dia. Pesawat dapat duit, hotel dapat duit, restoran dapat duit, oleh-oleh dapat duit. Transportasi hotel, taksi, travel guide, tour, ekonomi kreatif, restoran, ya kan? Masa dia puasa? Yang 33 tadi itu hidup lagi, yang soto tadi itu. Masa dia tidur seminggu di sini dia nggak makan kan? Tidur pun yang lebih duit. Iya. Karena dia tidur berotot. Iya, harusnya jangan duit. Iya. Belum lagi kalau dia lagi pegang kakinya, apa namanya, refleksi. Iya. Refleksi kan, pegang kakinya bayar juga. Nah ini kan menjadi bagian dari ekonomi. Nah berikutnya kalau dia pulang, dia paling nggak bawa oleh souvenir. Nah itu kalau sudah jutaan daripada ekspor dia bawa sendiri, kita nggak perlu ekspor, dia bawa pulang. Apalagi dolar, iya kan dari luar negeri ya. Ya dolar, euro, yen dan seterusnya. Terakhir nih Bang. Yes. Awal kemarin di Desember 2021, Abang ke Uzbekistan meraih gelar profesor. Ya. Sektor bidang apa itu profesor? Pariwisata. Pariwisata. Memang lebih nyata dalam kehidupan pariwisata. Jadi begini, itu ada kalau bahasa kerennya coincident. Tapi kalau bahasa syar'inya itu memang dari atas, dari Allah menakdirkan. Sedikit sejarah, pada tahun 2014 sebelum meninggalkan kabinet waktu sebagai wakil menteri, aku diundang untuk memimpin sidang di UNWTO, United Nations World Tourism Organization, sebagai chairman yang disebut dengan Executive Council yang ke-99. Jadi setelah 99 kali, pas 99 angka bagus kan, 99 aku memimpin di depan kira-kira 108 negara. Ya kan, orang Tanjung Karang, kampungnya Nida Lampung, ya kan, memimpin chairman. Sukses. Sudah itu pas di sana aku dikasih tahu juga. Pak Sabta, Uzbek itu sangat keras dengan Indonesia. Kenapa? Karena ada seorang imam di sini yang dikenal, Imam Bukhari. Noh hadis itu yang Karena aja cari. Bukan Bung Karno yang mencari, yang jiar pertama, dan Bung Karno yang memaksa harus cek untuk menemukan. Kalau nggak ketemu. Kalau bukan seorang Bung Karno nggak ada tuh Imam Bukhari makamnya nggak di mana. Sekarang menjadi mausoleum, menjadi masjid besar. Nah, ini kan punya ketarikan nasional kan. Bung Karno aja begitu. Nah itu sah. Nah kedua, yang ngasih ini namanya Silk Road International University untuk Culture and Heritage. Itu yang ngasih gelar ini. Terus apa? Ternyata si Silk Road ini, university ini juga adalah hasil General Assembly pariwisata di Bali tahun 93 waktu zamannya Pak Ipave. Di temboknya tertulis ini adalah buah pikiran dan inspirasi pada waktu hasil sidang atau follow up hasil sidang UNWTO General Assembly tahun 93 di Bali. Aku tanya kenapa gini? Ini presiden kita terinspirasi itu dia bikin university-nya global internasional, makanya disebut internasional tourism and heritage. Nah, aku kasih ceramah, bisa apa, sudah mereka punya track record, asalnya Diko layak untuk memberikan gelar profesor kehormatan. Saya mau tanya terus tuh, titisan dari ibu, semangat atau ya spiritual, titisan dari ibu atau dari bapak ada? Pertama pasti dari bapak dan ibu. Ya. Karena nggak mungkin tanpa bapak kita juga susah kan, karena bapak yang menggait kita dalam pengertian dia juga seorang guru, seorang birokrat yang memberikan juga keteladanan. Tapi kalau yang pengaruh secara spiritual dan behavior atau tingkah laku atau motivasi tentunya adalah yang melahirkan aku, namanya Ibu Nur.
Gubernur ini luar biasa. Jadi kenapa? Dia sangat kencang sekitar Sumatera. Kamu kasarnya nakal-nakal sedikit, oke lah. Tapi kalau kamu nggak sekolah, nggak tamat, nggak sekolah, awas. Jadi proposal ini bagian dari ibu juga ya? Ibu bilang gini waktu aku dapat dokter. Ya. Waktu aku dapat dokter, apa kata si ibu? Kalau dokter biasa. Padahal dokterku dari Prancis. Ya dari Sorbonne. Dia bilang gitu, biasa aja dokter. Terus apa lagi mak? Ya kalau bisa profesor lah, biar bener enak. Nggak tahu dia bener apa enggak, karena ibuku tuh sederhana aja. Dia lulusan SMA, dulu HBS kali ya. Terus dia dulu juga di taman siswa. Jadi sederhana aja dia. Nah, jadi berpikir seperti itu. Akhirnya aku bilang, oke, mak, insya Allah. Dia sampai meninggal 5 tahun yang lalu. Aku belum profesor. Atau dia diberikan pada tahun 2021. Maka tahap pertama minggu ini Jumat, aku jarang teruntuk ke makam ibuku dan di Lampung. Untuk tadi yang doa udah pasti dengan saya. Tapi yang langsung ke beliau itu, karena itu semangat yang nggak pernah terbenam hadiran di pikiranku. Jadi inspirasinya itu. Walaupun kalau dari sisi lainnya ya, profesor termasuk politik itu bukan profesi, tapi profesi itu adalah birokrat. Makanya aku dari golongan 3A sampai 4E ya terus nyambung sampai ke pucuk. Wamen. Ya, banyak ini politik. Sebetulnya dari sampai cek. Segmennya tertinggi kan segmennya. Dan juga dari kepala seksi eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1 6 kali, baru wamen terakhir. Pertanyaan receh, kenapa nggak terjun ke dunia politik? Ya itu karena darah dagingku di birokrasi. Ya, aku bekerja sama politisi. Yang pertama kerja dan dikerjain juga, ya, atau dipekerjakan juga sama tokoh politisi kita yang sangat konsisten akan prinsip dan kejujurannya adalah Pak Sarwono. Itu mentor dan guru. Sarwono. Jangan lupa Pak Sarwono waktu Menpan itu juga sekaligus dia adalah Sekjen Golkar. Ya, Menteri Lingkungan Hidup. Yes. Dan juga akhirnya Sekjen Menteri Kelautan. Ya. Jangan lupa pada waktu beliau Sekjen, ketua Dewan Pembina siapa Pak Harto. Ketua umum Golkarnya adalah Sudarmono. Dia Sekjen. Tripartit ini triang 3 orang ini tripartit ya. Tripartit apa gitu namanya. Tripartit lah. Ketua Dewan Pembina, ketua umum dan saya kira itu pasti dekat. Aku jadi keneknya Pak Sarwono waktu itu. Tapi karena memang darah dagingnya kita tujuannya sebagai PNS dan birokrat, aku ikut kata Mas Sarwono. Untuk jadi birokrat, untuk jadi orang tidak perlu selalu mengikuti jalur yang mungkin tidak sehati dengan kita. Jadi kita harus tahu Jadi kalau singkatnya, kamu jangan buta politik, walaupun tidak menjadi politician. Oke, demikian bincang-bincang tipis-tipis saya dengan Pak Sabta Nirwanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.